Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Desa, hari ini saya berada di Desa Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Kalau dengar soal desa, apa sih yang terbayang jika kita menjadi seorang kepala desa? Paginya ada warga yang mengurus administrasi, kemudian siang harus rapat soal kebijakan pemerintah, sorenya mendengarkan aspirasi masyarakat, dan masih harus memikirkan inovasi desa. Tentunya sangat complicated. Nah, kunci keberhasilan sebuah desa itu tidak bisa lepas jika bekerja sendiri-sendiri. Tapi peran dari antar kepala desa yang saling berinteraksi, berkoneksi, dan bertukar inovasi ataupun kolaborasi melalui wadah atau organisasi itu sangat diperlukan. Untuk itu hari ini kita akan kupas tuntas tentang kepemimpinan desa karena telah hadir narasumber yang istimewa pada pagi hari ini, Bapak Hasan Basori, Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia Kabupaten Malang sekaligus Kepala Desa Bulu Lawang. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Mbak Tia. Salam kenal Bapak. Ya. Terima kasih telah menyambut kami di sini dengan cukup baik ya Pak. Sami-sami. Ya. Pak, mungkin pembukaan nih Pak. Sobat Desa pengen kenal dulu Bapak ini siapa sih Bapak Hasan Basori? Mungkin bisa diceritakan dari latar belakang, kemudian awal mula menjadi kepala desa hingga bisa diamanahkan menjadi ketua PKDI Malang ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dian. Pertama atas silaturahminya, yang kedua terkait dengan Desa Bulu Lawang, pemerintah Desa Bulu Lawang. Alhamdulillah kami diamanati menjadi kepala desa itu dimulai tahun 2013. Kalau latar belakang sih saya itu asli orang Bulu Lawang. Asli sini ya Pak ya. Orang Bulu Lawang, dan kebetulan saya itu dulu sampai hari ini oleh warga desa, terutama di Kemahjitan, itu saya sudah masuk di ketakmiran Masjid Besar Bulu Lawang. Kemudian ada di lembaga pendidikan di yayasannya madrasah, juga di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, sebelumnya di Ansor juga jadi ketua Ansor, sampai sekarang ini jadi wakil ketua MBCNU Bulu Lawang. Dan di awal 2013 itu memang alhamdulillah saya diamanati baik oleh beliau itu untuk coba menjadi kepala desa. Setelah menjadi kepala desa kami bandingkan masuk di ormas, dan alhamdulillah ternyata desa itu luar biasa Mbak. Semuanya tertata rapi, baik itu regulasi, kemudian pertemuan atau musyawarah itu luar biasa. Di awal tahun 2013 kami menjabat kepala desa itu memang namanya kepala desa baru ya. Belum tahu pemerintahan itu apa. Alhamdulillah kami harus menyelesaikan diri. Kalau menyelesaikan kan nggak cukup 1, 2, 3 bulan. Ini alhamdulillah kami berupaya untuk bagaimana visi misi desa itu lebih baik. Kuncinya silaturahim dan menyamakan persepsi antara keinginan pemerintah desa dengan warga desa. Nah, di pemerintah desa itu ternyata sudah ada regulasi untuk menyusun perencanaan jangka menengah 6 tahun, begitu 6 tahun, dan itu digali melalui
musyawarah desa membuat tim untuk musyawarah dusun atau musyawarah RW itu menggali aspirasi dari masyarakat, kira-kira apa yang harus kita lakukan di 6 tahun ke depan. Dan itu jangan sampai ada yang ketinggal. Usulan-usulan, baik itu usulan pembangunan infrastruktur, pembangunan pemberdayaan masyarakat, atau hal-hal lain termasuk pelayanan, itu usulannya apa? Harus masuk di rencana jangka menengah, karena ini nanti akan menjadi dasar, yang dasar ini direalisasikan menjadi APBDes tahunan. Biasanya kalau kalender pemerintah itu bulan Juni ya. Bulan Juni setelah kita silaturahim untuk menjaring aspirasi menjadi rencana jangka menengah dan ditetapkan di musyawarah desa. Tiap tahun di bulan Juni itu kita memulai untuk membuat tim RKPdes, rencana kerja pemerintah desa di tahun berikutnya. Nah, rencana kerja ini tidak boleh keluar dari APBDes tadi, RPJMdes itu. Dan kita pesan bahwa namanya bangun itu ada dua, yang satu keinginan, yang dua kebutuhan. Karena itu semuanya kan keterbatasan dengan ya mungkin pendanaan atau yang lain-lain dengan waktu. Sehingga alhamdulillah tim ini bisa mengambil dari perencanaan jangka menengah untuk dimasukkan di RKP. Nah, tim RKP ini yang terdiri dari ada dikomandani oleh sekretaris desa, kemudian ada juga LPMD, tokoh masyarakat lewat RT RW itu masuk di tim itu untuk bagaimana mengambil usulan yang ada di RPJMdes. Nah, setelah itu diambil dengan pertimbangan yang berkali-kali, kemudian melihat ke lapangan, tertutur, itu dibawalah hasil itu di musyawarah desa untuk disampaikan di musyawarah desa. Ini loh hasil dari RKP yang prioritas, itu kebutuhan bukan keinginan. Nah, alhamdulillah tahun pertama itu kami menjabat kepala desa itu bisa terselenggara luar biasa karena kekompakan dari warga masyarakat, juga lembaga desa RT RW itu luar biasa kompak. Dan tidak lupa bahwa kami di desa itu didampingi oleh pendamping desa maupun pendamping lokal desa. Mulai dari perencanaan, penyusunan RKP sampai APBDes itu didampingi oleh pendamping desa sampai realisasi dan peng-SPJ-nya. Nanti pelaporannya juga pendampingan dari pendamping desa. Sehingga karena ini pendamping desa profesional, pendamping desa kan pendamping berbeda. Kalau kami di desa itu kan bukan profesional gitu. Sehingga kalau masalah namanya manusia salah benar itu hal yang wajar, tapi kalau sudah didampingi oleh pendamping profesional paling tidak kan ya namanya salah itu hal yang tidak terlalu banyak. Nah, di tahun pertama itu alhamdulillah kami bisa menyampaikan hasil pembangunan itu lewat zaman itu 2013 lewat PowerPoint. Sehingga dalam pendampingan oleh pendamping desa ini, bagaimana warga kita ketika musyawarah di lapangan itu kita tampilkan semua, baik mulai sebelum direalisasi atau mungkin pembangunan lahan itu 0% lah, seperti itu ditampilkan baik itu foto maupun video. Kemudian 50% sampai 100% jalan itu. Sehingga alhamdulillah warga desa ternyata karena desa itu kan tidak semua RT RW itu mengetahui, mungkin RT 1 sama RT 40 kan jauh. Tapi begitu melihat kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan PowerPoint itu alhamdulillah clear. Nah, itu Mbak Dian terkait dengan kami
melakukan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan tentunya namanya penyelenggaraan pemerintah desa itu tidak luput dengan dinamika yang luar biasa di desa ini. Luar biasa. Sehingga namanya desa, ya kalau desa ini penduduknya 6.450 sekian ya. Tidak mungkin begitu banyak itu sevisi misi. Oke, satu suara kan tidak mungkin. Dan kepala desa harus memahami itu, tidak mungkinlah 100%. Sehingga kami berupaya bagaimana lewat silaturahim masuk ke pengajian-pengajian RT, kemudian ada kegiatan-kegiatan di warga, itu kita masuk menyampaikan. Baik tadi saya sampaikan mulai perencanaan sampai realisasi dan kira-kira usulan apa yang mau disampaikan. Jadi selain kita formal, informalnya itu ya keliling terus itu di RT. Nah, berikutnya terkait dinamika, kalau saya menggarisbawahi bahwa desa itu luar biasa. Artinya apa luar biasanya itu? Mulai dari perencanaan tadi saya sampaikan, sebelum realisasi terdokumentasi, hasilnya itu sudah ditempel di desa-desa, bukan hanya di desa, bahkan di balai-balai itu, ini anggarannya tahun depan itu berapa untuk apa, kan ditempel-tempel. Artinya keterbukaan di desa selama saya menjadi kepala desa, dan itu insya Allah pada umumnya seperti itu, dan luar biasa ya Pak ya? Transparan luar biasa. Jadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang paling kecil dan bisa menyampaikan kepada masyarakat lewat media-media yang ada itu sudah luar biasa. Tidak ada lembaga lain selain desa itu. Lah inilah yang saya sampaikan, sehingga muncul dinamika. Kalau sudah tertempel, berarti orang mau ke sawah, orang mau kemana, itu bisa melihat. Dan melihat itu bisa punya pemikiran analisa sendiri-sendiri. Kalau kita akan didampingi oleh pendamping desa profesional, yang semuanya itu ada pakemnya, ada standar nasionalnya. Tapi kalau sudah ditempel, orang mau ke sawah, itu melihat, dia itu punya penafsiran sendiri. Nah, itulah dinamikanya. Ya, nah, artinya kan peran kepala desa itu kan sangat penting ya Pak ya, menerjemahkan juga antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, bahkan kabupaten. Nah, bagaimana cara Bapak ini bisa menerjemahkan itu kepada masyarakat supaya lebih mudah dipahami dan programnya itu tetap berjalan dan manfaatnya itu ada untuk masyarakat? Ya, itu seperti itu Mbak Dian. Jadi lewat media-media, kemudian artinya media perkumpulan warga desa. Itu kami datangi door-to-door. Kemudian jangan lupa bahwa desa itu ada RT RW. Nah, tentunya RT RW itu diajak musyawarah desa, diajak untuk menyampaikan unek-uneknya, kemudian bersama-sama memutuskan. Kalau sudah keputusan dari Musdes atau musyawarah desa, ini masing-masing RT, RW, lembaga desa harus tahu benar. Karena perencanaan ini kan ditetapkan di tahun sebelumnya, bulan Desember terakhir. Sedangkan realisasi itu barangkali 5-6 bulan baru realisasi. Lah, kadang-kadang di sini Pak RT, Pak RW itu lupa. Loh, kok ada pembangunan ini ya? Di Bapak dia itu juga ikut rapat. Lah, inilah fungsi dari kami pemerintah desa atau tudor itu mengingatkan kembali, menyampaikan bahwa hasil dari musyawarah desa yang tertuang di APBDes di RT ini dibangun pavingisasi, dibangun drainase, itu jika ikut bersama-sama. Dan lewat media-media yang lain, tentunya kumpulan-kumpulan yang lain itu kita berupaya. Itu kemudian terkait dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa.
Pak Hasan, kalau boleh tahu Bapak jadi ketua PKD ini tuh mulai tahun berapa ya Pak? PKDI ya, Iya. persaudaraan. Nah, luar biasa. Gini, Dian. Kepala desa itu punya teritorial sendiri. Artinya punya negara sendiri lah. Iya. Wilayah sendiri. Punya wilayah sendiri, punya warga sendiri, punya anggaran sendiri, punya potensi sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi antar kepala desa itu bersaing yang bukan positif. Ya, kompetisi Karena yang tidak kompetisinya, sehat. Gitu ya. karena itu kepentingannya beda. Artinya Iya. semua desa itu punya karena sendiri-sendiri potensinya, wilayahnya, masyarakatnya itu kan beda-beda. Nah, sehingga kita untuk bagaimana bisa ke DPM di provinsi barangkali, atau mungkin kepingin ketemu gubernur, atau mungkin ke pusat menyuarakan aspirasi. Ini kalau kita sendiri kepala desa kan tidak mungkin. Nah, itulah kenapa ada yang namanya asosiasi. Asosiasi itu banyak. Ada AKD, PKDI, ada PAPDESI, ada APDESI, ada AKSI, ada Parade Nusantara. Banyak yang namanya asosiasi kepala desa atau pemerintah desa. Yang semuanya itu punya tujuan yang sama, hanya wadahnya beda. Kenapa? Wadahnya beda dan itu positif sekali. Karena yang namanya asosiasi itu kan punya link tersendiri, punya hubungan tersendiri baik itu di provinsi atau di pusat. Sehingga itu kita harus bersama-sama bangun desa lewat asosiasi untuk apa? Satu, barangkali untuk peningkatan kapasitas. Ayo kita buat pelatihan seperti itu. Dua, barangkali kita bisa komunikasi dengan siapapun, mungkin dengan APH. Ayo kita bareng-bareng silaturahim. Kan nggak kalau sendiri kan. Ini kalau di Malang yang 378 desa, kita bareng-bareng aja ke mana APH. Atau mungkin kita menyampaikan aspirasi ke DPR, kita minta audiensi. Nggak mungkin kan hanya seorang kepala desa audiensi lah. Inilah fungsi daripada asosiasi. Sehingga asosiasi ini sangat penting, terutama di saat-saat seperti ini. Karena banyaknya regulasi yang terus bermunculan, banyaknya regulasi yang belum sampai selesai berubah lah, berganti terus lah. Ini harus tetap komunikasi antar kepala desa lewat asosiasi itu. Dan saya itu dulu memang di asosiasi kepala desa AKD itu levelnya Jawa Timur. Nah, sekarang PKDI kenapa? PKDI sudah menasional, di provinsi-provinsi ada, sehingga yang tadi saya sampaikan untuk bagaimana mungkin di pusat ada programnya dari kementerian apa. Oh, PKDI punya program dengan kementerian ini, ya kita ngikut di sana. Oh, yang lain punya program ini dengan menteri siapa. Lah itu pentingnya kita saling komunikasi terkait dengan asosiasi. Artinya PKD ini kan sebagai wadah untuk sharing, terus bertukar inovasi, kolaborasi juga gitu ya Pak. Iya. Nah, tapi kan kayak di PKDI Kabupaten Malang ini kan desanya ada 378 desa Pak. Sedangkan potensinya itu pasti berbeda-beda antara desa satu dengan desa yang lain. Mungkin ada yang ada fokus di bidang wisata, kemudian ada di UMKM, dan ada juga di sektor pertanian. Nah, otomatis dari desa per desa ini kan punya egonya masing-masing untuk menampilkan potensinya gitu, Pak. Nah, apakah peran PKDI ini supaya
persaingan-persaingan yang tidak sehat itu bisa menjadi kolaborasi yang baik? Ya, pertama di PKDI alhamdulillah di tahun 2023 itu saya menjadi ketua PKDI Kabupaten Malang. Terkait bagaimana potensi desa supaya bisa bersatu untuk membranding, untuk menjadi tadi saya sampaikan menjadi pasar, branding, masyarakat, promosikan gitu. Itu bagaimana punya. Inilah pentingnya kita berorganisasi, terutama asosiasi-asosiasi kepala desa atau pemerintah desa, sehingga ini kita saling membantu. Di Malang ini luar biasa potensinya. Ada wisata di Malang Selatan itu banyak pantai. Ada wisata mungkin di Pujon, daerah Pujon, ada rafting, ada kan masing-masing desa itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang seperti di Bulawang ini bukan potensi alam, Mbak. Di sini ada yang kalau ke sana sangat tertarik karena hanya satu-satu secara nasional. Apa itu Pak? Kalau kita boleh tahu Pak, mungkin sobat desa di sini ini penasaran. Ada bangunan zaman kolonial Belanda, 100 tahun lebih umurnya. Kalau jembatan itu kan umumnya jembatan untuk lewat, jembatan untuk jalan atau untuk mobil. Kalau di Bulawang itu ada jembatan yang menarik untuk sungai, untuk mengairi pertanian yang ada di Malang Selatan, artinya Selatan Kondang Legi, kemudian daerah selatan itu lewat Bulawang, dan itu melalui jembatan yang panjang sekali dan usianya sudah bertahun-tahun. Lah, kenapa menariknya? Satu, bangunannya itu ratusan tahun, dan kalau dilihat bahannya itu hanya batu merah sama batu merah yang dihancurkan itu, hanya itu saja. Kuatnya tapi luar itu kokoh biasa sampai sekarang ya Pak? Ini sampai sekarang kokoh. Lah, ini potensi untuk apa? Untuk wisata akademis. Biar penelitian, edukasi, dipeneliti ini kok bisa seperti ini. Nah, itu yang termasuk wisata yang ada di Kabupaten Malang, dan semuanya itu sampai berkait. Contoh di Malang ini, kalau ada yang perlu di blow up, Mbak, itu ada kan di grup kepala desa 378 ini, di sini potensi ini lagi ikut lomba nasional, semua di grup, semua respon, melek, dan alhamdulillah itu banyak beberapa desa yang masuk di tingkat nasional itu ya. Teman-teman support dari teman-teman kepala desa ini secara silaturahim lewat asosiasi kepala desa ini. PKD ini kan pastinya banyak keluhan atau curhatan antar kepala desa nih Pak, Bapak selaku ketua. Mungkin apa sih Pak tantangannya kepala desa yang sering dirasakan selama ini dan mungkin masih belum terkomunikasikan atau tersolusikan Pak? Siap Mbak, nah, ini menarik terjadi. Kalau kita secara umum lihat di medsos itu kan 90%, 80-90% itu kan negatif itu ya. Karena desa itu langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, kemudian pembangunannya diketahui dengan masyarakat, perencanaannya yang tertempel di masyarakat juga mengetahui, sehingga muncullah persepsi yang apalagi antara suka tidak suka, sehingga muncul itu. Nah, alhamdulillah kita dengan asosiasi ini sering komunikasi masalah itu. Contoh gini, terkait dengan masalah-masalah yang di desa, kita harus mengumpulkan, kita harus komitmen dengan lembaga-lembaga instansi yang ada di kabupaten ya. Karena pendampingan ini sangat penting. Sekali lagi bahwa kepala desa atau pemerintah bukan
jabatan profesional seperti ngapunten eselon 2, golongan 4, eselon 2 yang hanya membidangi satu bidang. Mungkin yang di Penduk ngurusi di Penduk saja. Mungkin yang di Bina Marga ngurusi bangunan saja. Tapi kalau desa hajat hidup orang itu diurus semua. Belum lagi terkait dengan data. Nah, ini mumpung ini data ya. Katakan data. Semua program nasional, program provinsi, muaranya itu ada di desa. Dan semua kementerian, semua instansi itu punya program, punya aplikasi sendiri yang implementasinya harus di desa nih. Ya. Jadi desa ini repot ini yang mau pakai, karena semua minta contoh data katakan. Sekarang lagi gencar-gencarnya ada ekonomi, pendataan ekonomi deh. Nah, sedangkan kita itu mau memberikan BLTDD. BLTDD itu kita lewat musyawarah yang keterlibatan masyarakat itu luar biasa. Jadi usulan dari RT, katakan kita dijatah 15-20% dari dana desa. Nah, ketemulah 20-30 orang. Semua RT mengusulkan. Setelah diusulkan, kita bawa ke desa dan semua kalau sudah masuk di desa itu kami sampaikan. Kita sudah tidak bicara RT atau RW lagi. Kita nggak bicara warga RT atau warga RW lagi. Kita kalau duduk di desa berarti membicarakan warga desa. Nah, kalau bicara warga desa, kita meranking siapa yang berhak untuk mendapatkan BLTDD, harus objektif. Jadi semua itu menilai, antar RT menilai. Itulah sejatinya data yang dari desa. Sehingga keterlibatan masyarakat tahu. Lah, andaikan data-data itu bermuaranya satu dari desa, tapi data ini bisa diambil oleh semua kebutuhan kementerian, kebutuhan instansi, hanya satu aplikasi katakanlah, dan itu terintegrasi dengan Kemensos atau Dinas Sosial, mungkin infrastrukturnya dengan Bina Marga, barangkali hanya satu aplikasi, satu data, luar biasa. Sehingga masalah-masalah itu tidak akan muncul lah. Apalagi data. Kalau bisa ada yang namanya daulat data dari desa. Kebutuhan apapun itu harus dari desa. Dan kalau bisa itu ada satu alat infrastruktur komunikasi digital ini yang satu-satunya itu untuk data segala bidang. Pendataan masyarakatnya, potensi desanya, status sosialnya, sehingga kebutuhan di dinas itu hanya kalau dinas contohnya Dinsos di situ sudah muncul. Karena saya pernah studi banding itu ke desa Kecamatan Licin kalau tidak salah, Kecamatan Licin Banyuwangi. Di situ luar biasa, ada aplikasi terkait dengan data penduduk, dengan statusnya, dan itu terkonek dengan pemerintah daerah, terintegrasi, sehingga data ini kan harus update tuh. Beda kalau sekarang ada pendataan oleh Badan Statistik, ini kan harus diupdate semua tiap hari, tiap minggu. Nah, di sana itu update terus. Sampai rumah, bentuk rumahnya, kemudian keramik itu update di sana itu. Sehingga untuk menentukan mendapat bantuan tidak minta data lagi. Cukup di sana dibuka, desa ini tinggal, kan namanya status sosial itu dinamis tuh. Dinamisnya itu ya, kalau sekarang kita lihat itu 1 tahun baru ada pendataan. Nah ini kalau desa mau,
Ini kalau ini data semua dari desa, update tiap hari, tiap minggu, luar biasa. Dan itu terintegrasi. Kalau percuma kalau desa hanya disuruh mendata tapi tidak terintegrasi dengan dinas-dinas terkait. Pak Kades, kita sering dengar bahwa data adalah dasar pembangunan. Nah, seberapa penting pendataan penduduk ini di tingkat desa? Ya. Gini Mbak Dian, di antaranya itu termasuk PKK. PKK itu salah satu lembaga yang luar biasa untuk ikut peran dalam pembangunan desa lewat bukan hanya data, tapi ikut serta dalam penyelesaian dalam beberapa hal. Di antaranya ini fungsinya itu seperti badan statistik. Jadi dengan aplikasi juga mendata warga, karena ada Dasawisma ini yang data biasanya Dasawisma. Itu lewat aplikasi. Dasawisma ada di RT-RT itu, baik itu kepala keluarga, berapa keluarganya, kemudian pendidikannya, sampai kesehatannya itu. Kemudian juga menangani permasalahan kesehatan itu dengan pokjanya itu yang hampir tiap minggu, tiap hari lah, tapi tiap minggu yang saya itu melakukan penimbangan balita, belum lagi ibu hamil, atau yang sekarang ada juga para orang-orang tua itu juga menjadi lembaga desa yang luar biasa, sangat luar biasa untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan desa lewat kesehatan. Sekarang ada lagi standar pelayanan yang ada di desa, 6 standar pelayanan di desa itu lewat PKK, makanya kesehatan. Bahkan sekarang itu Linmas juga masuk di Posyandu, di salah satu unsurnya PKK. Sehingga PKK ini ya mudah-mudahan lah ada perhatian dari pemerintah pusat atau mungkin daerah, atau ya melonggarkan terkait dengan regulasi, karena peran serta yang luar biasa PKK terkait dengan pendataan, juga menyelesaikan masalah, juga pemberdayaan ekonomi yang sekarang juga merintis ada dahsyat yang hubungannya dengan kesehatan anak, juga membantu stunting yang sekarang ada program memberikan ekonomi kelompok untuk warga yang indikasi stunting. Apa itu program? Diberi ayam telur untuk dikelola oleh warga setempat, dan hasilnya nanti untuk ini indikasi-indikasi yang stunting itulah. Ini artinya apa? Artinya lembaga PKK ini seolah-olah dipandang padahal itu fungsinya, manfaatnya itu sangat luar biasa sekali. Berarti sebenarnya peran PKK itu apa Pak untuk desa? Peran PKK sesuai dengan Pokja pembidangan terhadap pemerintah desa itu membantu dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan rencana desa yang saya sampaikan tadi. Contoh di bidang Pokja 1 lah, keagamaan. Warga itu harus bisa salah satunya mempraktekkan untuk pemulasaran jenazah itu. Lah ini di PKK Pokja 1 keliling, satu rumah wajib harus ada yang bisa merawat jenazah. Itu tiap RW dikumpulkan warganya, satu rumah satu, itu diwajibkan. Dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan dan
pokja yang lain terutama, karena yang kebutuhan dasar kita itu kan pendidikan sama kesehatan. Nah, di PKK ini yang luar biasa, baik itu di bidang, terutama di bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan itu luar biasa peran sertanya di desa. Kalau urusan yang lain, insya Allah hal-hal terkait dengan infrastruktur kan bukan tugasnya, tapi artinya mumpung kita itu ketemu menyampaikan bahwa PKK itu adalah lembaga desa yang membantu sangat luar biasa penyelenggaraan pemerintah desa. Berarti terakhir nih Pak, kalau Bapak diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat atau mungkin antar kepala desa, nah apa yang Bapak ingin sampaikan ke pemerintah? Mungkin ada yang mungkin perlu ditingkatkan atau ada masukan aja dari Bapak atau kepala desa yang lain. Nah, ya, terima kasih. Harapan kami, insya Allah ini kalau mau selama saya jadi kepala desa, intinya desa itu menjadi tumpuan semua program baik nasional atau daerah. Karena dari desa untuk negara kan. Untuk semuanya. Bangun desa kan bangun siapa? Negara itu bermula dari desa. Andekan, andekan semua program apapun nasional itu terintegrasi secara administrasi itu dengan desa luar biasa, sehingga kita mengetahui wilayah, contoh wilayah saja. Ada ini wilayahnya kabupaten, jalan K1. Ada ini wilayahnya desa, jalan desa. Ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Begitu semua itu masuk di aplikasi dan integrasi dengan pemerintah yang ada di atasnya, itu luar lebih biasa. Mudah ya Pak. Mudah. Sehingga tahu, masyarakat kan tahunya, gimana kepala desa jalan kok lubang-lubang, padahal itu jalan kabupaten. Tapi kalau kita punya aplikasi semua terintegrasi, daulat data dari desa diambil oleh pemerintah yang pusat atau daerah, itu luar biasa. Seperti birokrasinya semakin cepat gitu ya semakin Pak. Cepat. Kalau sekarang mengatakan sulit Pak, kalau sekarang itu zamannya nggak ada zaman yang paling sulit ya. Zamannya itu zaman lebih cepat lagi dengan IT. Kalau ini bisa terwujud, data desa terintegrasi dengan pemerintah yang ada di atasnya, yakin Indonesia ibaratun tayyibatun, walaupun sudah ada keberanian semuanya lah untuk terkait dengan pembangunan warga desa. Jadi mungkin sudah tidak ada lagi desa-desa yang tertinggal gitu ya Pak. Ada, karena bisa dilihat. Nah harus nanya, daerah pinggiran, umpamanya daerah mana? Pujon atau mungkin di pinggir Semeru, Gunung Semeru sana. Itu gimana? Nggak harus ke sana, Pak. Lihat aja di pendopo, dilihat aja. Ini lagi ngapain ini? Semuanya kan terintegrasi. Kalau kita hanya suruh data lagi lah ini. Tapi kalau ada program semuanya, tidak banyak aplikasi tapi satu. Dan terintegrasi semuanya. Penduduk ya di situ, kesehatannya di situ, infrastruktur. Yakin itu bisa terwujud itu. Luar biasa. Sebuah penutup yang menginspirasi dari Bapak Hasan Basori. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama, alhamdulillah saya terima kasih. Ceritanya, pengalamannya juga, inspirasinya juga untuk sobat desa. Terima kasih sekali gitu. Dan semoga PKDI bisa menjadi wadah untuk bisa memajukan desa di Kabupaten Malang khususnya. Yang penting kompak untuk silaturahmi. Apapun wadahnya, kita hanya satu kepala desa. Tidak ada perbedaan, tidak ada alasan untuk bertikai. Kita punya teritorial sendiri, punya warga sendiri, punya potensi sendiri, punya anggaran sendiri, tidak ada alasan
untuk beda loh. Kalau saya bicara berarti ada yang berebut. Ya. Di atasnya ada yang berebut. Sobat Desa, dari percakapan kita dengan Pak Hasan ini ada satu hal penting. Sebuah desa tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi peran kepala desa yang sangat terhubung atau terkoneksi, bertukar informasi dan berkolaborasi, itu yang membawa sebuah desa untuk bisa menjadi desa mandiri dan berkembang lebih maju lagi. Terima kasih telah membersamai kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari desa.